Halo, saya Sophie Marifin dan sekali lagi dunia fotografi di Indonesia dirusak oleh orang. Video ini disponsori oleh Epicenter Store ID. Jika kalian ingin membeli poster-poster Marvel Cinematic Universe dan juga DC Extended Universe, kalian bisa kunjungi Epicenter Store ID, ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Berita ini saya dapat beberapa hari yang lalu dan begitu baca juga kesal juga gitu kan. Kita sebagai fotografer yang mencari nafkah di dunia fotografi, apalagi sekarang di saat pandemi corona seperti ini, orang-orang pada kehilangan jobnya untuk fotografi, banyak yang di cancel, banyak yang di pending. Meskipun sekarang mulai new normal, ada juga yang mulai melakukan pemotretan akad gitu, kembali lagi ke normal tapi tidak maksimal. Sekarang masih belum normal banget gitu kan. Tapi ya kadang berita seperti ini yang bikin kita jadi kesal gitu. Maksudnya apa coba? Seseorang yang baru belajar fotografi dari tahun 2008, baru 2 tahun, kalau sampai sekarang itu sudah berani melakukan pemotretan kategori terbatas. Ya mungkin kalian bilang ya nggak masalah dong, kan haknya dia mau bayar modal untuk kategori terbatas gitu kan. Tapi ya masalahnya adalah itu semuanya nggak dia bayar. Dan banyak dari korbannya itu adalah murid SMP, murid SMA, dan kuliahan, dan banyak dari mereka yang dilecehkan secara seksual dan juga itu diperkosa. Jadi si orang ini, saya nggak akan bilang oknum karena dia bukan fotografer bener ya. Jadi saya nggak akan bilang oknum fotografer, saya bilang orang ini aja lah. Jadi si orang ini nih katanya bekerja di salah satu SMP di Bojonegoro. Entah dia itu guru ngajar atau mungkin staf TU atau tenaga kebersihan, mungkin kita nggak tahu. Dan dia baru belajar tentang fotografi itu katanya dari 2018. Lalu mungkin karena imannya nggak kuat ya, terus dia mulai mengajak siswi SMP atau siswi SMA untuk melakukan pemotretan kategori terbatas. Ya, mungkin kalian tahu lah ya apa artinya kategori terbatas karena nggak mungkin saya sebutkan secara terang-terangan di YouTube ini. Banyak dari korbannya itu disuruh menandatangani kontrak bodong yang isinya adalah apabila pemotretannya itu jelek, maka si korbannya harus membayar 50 juta sampai 60 juta. Gimana nggak gila coba? Yang dimana-mana juga harusnya kan model yang membuat kontrak atau model rilis seperti itu. Dimana apabila fotografernya nih nge-upload si fotonya tanpa seizin si modelnya, baik itu ke media sosial atau ke website, apalagi kalau dijual, itu bisa dituntut si fotografer. Itu sering terjadi, apalagi di luar negeri, itu nggak bisa sembarangan seperti itu. Jadi foto itu bukanlah milik si fotografer aja, karena di situ ada orang, dan orang itu atau model itu mempunyai hak juga yang sama seperti si fotografer. Meskipun fotografernya bilang bahwa kan sudah dibayar, tetap aja sesuai dengan kesepakatan apakah foto itu digunakan untuk komersial atau bukan. Nah, jadi si korban-korbannya ini diancam, wah ini fotonya kurang bagus nih, harus foto kategori terbatas. Dan disitu terjadi pelecehan seksual, jadi sampai diperkosa dan segala macam. Nah, karena diancam bayar, otomatis si korbannya itu ya mau nggak mau nurut kan, takut kan, karena takut nanti harus bayar denda, takut gimana, terus juga mungkin karena dia melakukan hal yang salah, terus juga takut orang tuanya tahu, dan akhirnya mereka bungkam gitu selama 2 tahun ini. Ya sepandai-pandainya tuh paling melompat kan, pasti jatuh juga kan. Dan ada salah satu korban yang terbaru ini melapor ke polisi sehingga dibekuklah si orang ini. Dan ternyata dia tidak sendirian loh. Ada orang-orang lain di belakangnya yang seperti kalian lihat ini, dan mereka juga tersangka. Mungkin mereka juga ikut-ikutan memotret atau mungkin juga ikut-ikutan memperkosa gitu. Dan selain itu juga hasil fotonya itu dijual ke majalah dewasa. Jadi ini benar-benar kejahatan yang akan kenal pasal berlapis. Yang pertama adalah pelecehan seksual, terus juga pemerkosaan, terus juga kena undang-undang pornografi, menciptakan, menyimpan, mengedarkan, menjual konten yang bernuansa pornografi juga kena. Dan yang menjadi pasal pamungkas adalah ada korbannya yang di bawah umur. Itu artinya kena undang-undang perlindungan anak. Udah gak kebayang nih orang ini bakal berapa lama mendekam di penjara karena tindakannya itu, tapi ya saya bilang sih rasain aja. Karena ya gara-gara kamu nih, image kita di masyarakat sebagai fotografer juga jadi rusak lagi gitu kan. Udah beberapa bulan atau beberapa tahun kebelakang juga ada seperti ini. Itu kan judulnya fotografer.
mencabuli atau fotografer apa itu kan tetap aja gitu kita yang rusak. Fotografer ya kemana ada tuh fotografer yang mencabuli apanya, itu kan jadi kitanya juga apaan sih gitu kan. Bahwa fotografer itu juga banyak genrenya kan, ada yang fotografer wedding, ada juga fotografer iklan, fotografer produk, makanan, dan bahkan beberapa dari mereka nggak pernah motoin model seksi gitu kan. Dan itu yang bikin saya kesel gitu dengan orang-orang yang kayak gini. Dan kalau misalkan memang dilihat dari satu sisi yang lain sih ya itu pasti udah punya kelainan, punya fantasi yang berbeda gitu untuk dari hasrat seksualnya. Karena ya bayangin aja, saya juga seorang guru, saya ini adalah kepala program multimedia di salah satu SMK swasta di kota Bandung. Apakah pernah kepikiran bagi saya untuk mengajak siswi-siswi saya untuk melakukan pemotretan? Jangan jauh-jauh yang seksi lah, yang biasa aja juga saya nggak mau. Kenapa? Karena mereka itu di bawah umur. SMP SMA itu adalah anak-anak di bawah umur, dan bisa jadi berbahaya apabila kita melakukan hal yang ternyata itu salah. Kita bisa kena pasar berlapis, selain jadi dipecat dari pekerjaan kita, terus juga nanti kita hukumannya lebih berat, dan itu juga harus kita pikirkan dulu dong kan. Makanya saya heran ini kok ada gitu ya orang yang bekerja di salah satu SMP di Bojonegoro melakukan hal seperti itu. Ya itu udah jelas orang yang salah. Dan masalahnya adalah dia itu katanya bukan guru, dia itu hanya lulusan SMA, dan kalau lulusan SMA saya bilang tidak mungkin jadi guru, karena kalau guru itu minimalnya S1 kan. Jadi demikian nih, jadi marah-marah nggak jelas gini ya, tapi mau gimana lagi kan, saya sebagai salah satu penggiat fotografi di Indonesia juga prihatin dengan hal seperti ini, terutama untuk korban juga turut berduka cita sedalam-dalamnya gitu. Tapi memang ada sesuatu hal yang belum diketahui oleh banyak orang, bahwa fotografi itu ada yang disebut dengan model rilis. Jadi model itu berhak untuk mengetahui nanti fotonya akan digunakan untuk apa, untuk komersil atau bukan. Dan apabila digunakan untuk komersil, itu si modelnya itu harus ke bagian presentasi atau royalti misalkan. Jadi misalkan nih kita mau memotret model, terus kita upload ke Shutterstock, ke Getty Image, terus kita jual, itu apabila ada orang yang beli, itu si modelnya bisa dapat royalti dari situ juga bisa gitu di situ. Jadi ya memang itulah tujuannya, kita harus mengedukasi orang-orang seperti korban-korban ini bahwa jangan takut untuk melapor apabila ada orang yang tidak benar mengajak pemotretan, terus sekiranya merugikan kalian atau mempunyai niat yang tidak baik. Dan jangan sendiri, itu kalian harus mengajak orang lain yang mengerti, yang bisa menjaga kalian. Karena kalau misalkan itu nggak sendirian kalian kan, otomatis nanti si orang itu juga tidak akan berani, karena ada yang menjaga, atau ada yang datang dengan ibu kalian, dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian, dengan teman kalian. Jadi itu pasti akan menghindari hal-hal seperti ini. Saya Supem Arifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.